Pelanggaran lalu lintas di Lombok Barat masih tinggi. Peternak ayam petelur di Lombok Tengah keluhkan kenaikan harga pakan jagung. Salam jumpa pemirsa, Anyus TV kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan dan bersama saya Hidayat Adiah sehingga Anyus NTV selengkapnya. Informasi pertama kami pemirsa, pelanggaran lalu lintas di Lombok Barat masih pelanggaran didominasi oleh pengendara yang tidak melengkapi surat-surat kendaraan dan tidak memakai helm mereka. Ribuan pelanggaran lalu lintas ditindak Polres Lombok Barat. Data Satlantas Polres Lombok Barat mencatat pihaknya telah menindak lebih dari 1.109 pelanggar lalu lintas. Pelanggaran paling dominan adalah pengendara yang tidak menggunakan helm dan pengendara yang tidak melengkapi surat-surat kendaraan yang didominasi pelajar. Sampai dengan saat ini pelanggaran juga kerap dilakukan oleh lembaga pendidikan di Lombok Barat yang belum mentaati peraturan lalu lintas di jalan raya karena memfasilitasi siswa-siswi mereka naik truk dan pick up dalam mobilitas kegiatannya, seperti yang terjadi beberapa waktu ini. Terlihat sejumlah siswa-siswi berkostum pramuka naik di kap mobil dan truk dengan jumlah yang banyak melintas di sepanjang jalan ibu kota Lombok Barat Gerung tanpa memikirkan keselamatan mereka. Padahal dari Satlantas Polres Lombok Barat telah melakukan berbagai upaya preventif seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk mentaati lalu lintas. Di situ sudah tertera beberapa himbauan agar masyarakat tertib dalam berlalu lintas. Termasuk juga penggunaan bak terbuka untuk mengangkut orang di Ada di perbatasan di Lombok Tengah, Lombok Barat maupun Mataram, Lombok Barat ini kita pasang untuk bak terbuka dilarang untuk mengangkut orang. Pihak Satlantas Lombok Barat terus melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas untuk mencegah jatuhnya korban jiwa akibat kecelakaan. Dari Lombok Barat, Muzakir Ainus melaporkan. Ya pemirsa, gara-gara terlilit hutang judi online, seorang anak di Gunung Kidul, Yogyakarta tidak sengaja membakar rumah miliknya karena kesal tak diberi uang oleh orang tuanya. Kejadian kebakaran ini pun viral di media sosial. Dipicu permasalahan judi online, kebakaran rumah terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta. Kejadian berawal ketika SU, warga Dusun Mertelu Wetan, Desa Mertelu, Kecamatan Gedang Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta terlilit hutang akibat bermain judi online sebesar 2 juta rupiah. SU pun meminta uang pada orang tuanya namun tak diberi. Karena kesal dan stres terlilit hutang, SU menendang tungku tempat memasak mie dan tertidur. Tak disangka api dari tungku membakar jerami dan merembet ke seluruh rumah. Pelaku membuat mie makan sendiri. Setelah membuat mie selesai, kemudian membuat mie itu tidak pakai kompor, pakai tungku. Nah, karena marah tadi nggak diberikan uang, tungku itu ditendang, tendang sana. Di sana ada tumpukan jerami pelepah dari daun kelapa. Kasus akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak Polsek Gedang Sari mengimbau warga agar menjauhi judi online serta melaporkan kejadian kepada petugas jika menemukan adanya praktek judi online. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tim Densus 88 anti teror menggerebek sebuah rumah di Kota Batu, Jawa Timur. 3 orang terduga teroris diamankan dan menurut warga terduga pelaku teroris menghuni rumah tersebut sejak 1,5 tahun lalu. Warga Kota Batu, Jawa Timur dikejutkan dengan penggerbekan sebuah rumah. Tim Densus 88 anti teror Polri menggerebek sebuah rumah di Jalan Hasanuddin, Desa Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. 3 terduga teroris diamankan dari lokasi. Tim penjinak bom dan Inavis diterjunkan untuk melakukan penggeledahan. Sementara garis polisi dipasang berjarak 20 meter dari rumah terduga teroris.
Sementara ini ada 3 orang ya yang diamankan ya, jadi masih statusnya diamankan. Untuk proses lainnya nanti tolong ditunggu. Ini kan masih berproses ya. Jadi konstruksi peristiwanya, konstruksi hukumnya, mohon ditunggu rekan-rekan media. Puluhan aparat bersenjata lengkap juga berjaga di sekitar lokasi. 1 unit kendaraan taktis bahkan terparkir tak jauh dari lokasi. Tidak ada warga yang diperkenankan melintas di lokasi, termasuk jurnalis dilarang mendekati lokasi. Hingga kini belum ada keterangan dari polisi siapa 3 terduga teroris yang diamankan. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman?
Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita, teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Peternak ayam petelur di Lombok Tengah keluhkan kenaikan harga pakan jagung hingga menembus angka Rp4.200 per kilogramnya. Kenaikan harga pakan ternak ini diduga karena kurangnya stok jagung di petani. Peternak ayam petelur di Lombok Tengah mengeluhkan harga pakan yang terus mengalami kenaikan, seperti salah satu peternak ayam petelur asal Desa Dakung, Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, yang mengeluhkan harga pakan jagung yang menjadi pakan utama ternak mereka. Harga jagung yang sebelumnya Rp3.700 per kilogram kini naik menjadi Rp4.200 per kilogram. Kenaikan jagung ini diduga lantaran stok yang kurang dari petani. Selain karena musim kering, juga karena kebanyakan petani saat ini menanam padi dan tembakau. Peternak mengaku meski harga pakan jagung naik, namun mereka masih memiliki untung walaupun sedikit, sementara mereka tidak berani menaikkan harga telur lantaran khawatir mendapat komplain dari konsumen dan harga telur pun mengikuti harga pasar. Untuk kenaikan harga jagung saat ini yang harga Rp4.200 sampai Rp4.000 ini, masih kita dapat untung, alhamdulillah sedikit-sedikit masih kita dapat. Kecuali kalau harga jagung kayak kemarin 1 juta per kintal lah baru oleng kita. Tapi nggak ada upaya untuk menaikkan harga telur di tengah harga pakan yang naik juga? Nggak ada, karena memang harga telur tidak mengikuti harga pakan, tapi mengikuti harga pasar dia. Sementara itu peternak menjual telur dengan harga sesuai dengan ukuran telur. Untuk harga telur paling kecil dijual Rp35.000 per terai. Ukuran sedang dijual seharga Rp47.000 per terai dan ukuran besar seharga Rp50.000 per terai. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Komandan Armada 3 TNI Angkatan Laut menerjunkan sejumlah kapal perang ke perbatasan Indonesia dengan Australia. Kapal perang tersebut akan mengawasi perairan Indonesia dalam operasi siaga jaga buana. KRI Ahmad Yani dari kapal markas operasi Trisila Koarmada 3 TNI AL 2024 sandar di Pelabuhan Internasional Gilimas, Lembar, Lombok Barat. Kedatangan ke kapal perang TNI AL diharapkan masyarakat lebih mengetahui dan mengenal alutsista milik TNI AL. Operasi Trisila Koarmada 3 TNI AL diisi oleh rangkaian latihan dan patroli di perairan-perairan rawan, tetapi juga pembinaan potensi maritim di daerah-daerah pesisir di Lombok hingga perbatasan dengan Australia. Dalam operasi itu ada 2 kapal perang yang terlibat dan sandar di Pelabuhan Gilimas, diantaranya kapal markas KRI Layang dan KRI Ahmad Yani 351. Komandan Satgas Trisila 24 periode 3 mengatakan operasi Trisila ini merupakan periode ketiga sebelumnya operasi Trisila periode 1 oleh Armada 1 di perbatasan Laut Cina Selatan. Operasi Trisila tahap 3 oleh Armada 2 di sektor selatan NKRI yang berbatasan langsung dengan 2 negara yaitu Australia dan Timor Leste. Operasi Trisila itu operasi yang digelar oleh TNI Angkatan Laut itu dengan 4 tugas pokok. Yang pertama itu mempertahankan kedaulatan. Yang kedua, tugas pokoknya itu adalah penegakan hukum di laut. Yang ketiga, kita adalah mempertahankan ataupun membina dari kemampuan tempur anak buah. Sementara itu, pasukan yang terlibat dalam Satgas Operasi Trisila 24 ada sebanyak 200 prajurit mencakup awak kapal perang, pasukan marinir atau Pasmar 3 Korps Marinir TNI AL, dan Satuan Komandan Pasukan Katak atau Kopaska Komandan 3. Juga para prajurit TNI AL lainnya yang berdinas di pangkalan-pangkalan utama TNI AL di wilayah kerja Pangdam Udayana. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Rumah Umalengge di Desa Maria, Kecamatan Wawo merupakan rumah adat desa warisan suku Mbojo yang masih dilestarikan hingga saat ini. Dan rumah adat ini juga difungsikan sebagai lumbung padi masyarakat. Bangunan Umalengge menggunakan 4 tiang dengan pondasi berupa sebuah batu sebagai tumpuan dari tiang tersebut. Konstruksi bangunannya pun sangat kuat dan tidak mudah runtuh karena memang suku Mbojo membuatnya agar tahan terhadap gempa dan angin kencang.
Tampilan bangunan Umalengge tampak sederhana, namun pembuatannya ternyata tidak bisa sembarangan, butuh keahlian dan teknik yang khusus agar tetap artistik dan kokoh hingga mampu bertahan bertahun-tahun sampai saat ini. Pada zaman dahulu kala, Umalengge menjadi tempat tinggal masyarakat suku Bojo di Desa Wawo, kemudian sebagian lagi berfungsi juga sebagai lumbung padi. Selain kuat, rumah adat ini juga memiliki keunikan sendiri, yaitu sangat sulit untuk menaiki atau memanjatnya, kecuali menggunakan tangga, bahkan tikus sekalipun tidak akan mudah untuk naik ke atas rumah. Sebab terhalang oleh ngapi atau lampi dan batu pondasi yang konon katanya telah memakai mantra dari para sando atau dalam bahasa setempat dukun. Lampi atau penampang tersebut selain berguna untuk mencegah tikus masuk ke Umalengge, juga berguna untuk mengunci struktur lantai 2. Struktur dan fisik bangunan Umalengge juga mengandung nilai-nilai sosial masyarakat di dalamnya, salah satunya adalah nilai sosial silaturahmi. Jumlah Umalengge sekarang yang masih asli 13 kakak, yang berubah jadi Uma Jompa 103, jadi 116 keseluruhan. 116 kakak ya. Berarti yang masih ditempati ada berapa? Masih tempati semua di tempat cuma 1-2 aja yang ada penerusnya yang saya tidak pakai ya. Jadi sekarang seharian dipakai untuk apa, nyimpan apa gitu? Sekarang sudah jadi tempat untuk nyimpan padi. Dulu kan sebagai rumah orang tua yang pertama untuk tempat tinggal nyimpan ya. Sekarang yang alih fungsi jadi untuk lumbung padi. Keunikan bangunan tradisional ini tidak menggunakan paku sama sekali untuk menggabungkan atau meletakkan kayu-kayu, namun menggunakan wole untuk menggabungkan atau meletakkan kayu seperti rii atau ngapi. Dari Bima, Herkiandi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Selamat pagi, Bang Dimas. Hadir
menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Kang Pope yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karakter sejajar. Tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mani Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pulau Satonda merupakan salah satu destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat yang diminati wisatawan. Selain menampilkan keindahan alam menakjubkan, keunikan dari destinasi wisata ini juga memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut sekitarnya. Destinasi Pulau Satonda terletak di lepas pantai utara Pulau Sumbawa. Pulau Satonda masuk ke dalam wilayah Kabupaten Dompu yang terletak sejauh 3 km dari Selat Sanggar di Laut Flores. Pulau Satonda merupakan salah satu surga tersembunyi dengan danau purba yang terbentuk di tengah-tengah pulau yang terbentuk dari letusan Gunung Satonda ribuan tahun silam. Gunung Satonda merupakan gunung api purba yang usianya jauh lebih tua dibandingkan Gunung Tambora yang berjarak sekitar 30 km dari pulau ini. Pulau yang terdiri dari perairan ini memiliki luas 2.600 hektar yang terdiri dari daratan dan perairan. Pulau Satonda berdiri kokoh dan indah di tengah-tengah lautan dengan hijaunya vegetasi yang tumbuh menutupi ganasnya gunung aktif Satonda. Selain itu, Pulau Satonda juga memiliki terumbu karang alami luas di perairan sekitarnya dan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut sejak tahun 1999. Keunikan dari pulau ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut yang dikelilingi Gunung Satonda dengan luas 2,5 km persegi dengan kedalaman 86 meter. Belum diketahui penyebab air di danau ini asin, namun banyak beranggapan yang menyatakan air asin tersebut dikarenakan bercampurnya air danau dengan air laut yang terperangkap di danau saat Gunung Tambora meletus. Dari penelitian ilmuwan Eropa pada 1984, 1989, dan 1996, menemukan kadar air danau Satonda asin dengan tingkat rasa yang lebih tinggi daripada air laut biasa. Keduanya menyimpulkan cekungan yang membentuk danau ini terbentuk dari kawah yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Sementara itu masyarakat setempat memiliki cerita tersendiri dari terbentuknya danau air asin Satonda ini. Mereka percaya danau tersebut berasal dari air mata penyesalan Raja Tambora karena pinangnya ditolak mentah-mentah. Kemudian sang Raja Tambora tidak mengetahui wanita pinangannya adalah ibu kandungnya sendiri. Pasalnya Raja telah berpisah dengan sang ibu sejak kecil karena lamarannya ditolak. Sang Raja pun murka hingga membuat Gunung Tambora meletus. Meletusnya gunung tersebut juga menimbulkan tsunami raksasa hingga memisahkan daratan menjadi pulau-pulau kecil, salah satunya Satonda. Selain itu, di pulau ini juga tumbuh suatu tanaman berupa pohon bernama Kali Buddha dan masyarakat setempat percaya pohon ini bisa memberikan harapan dan terkabulnya permintaan bagi siapapun yang menggantungkan batu. Hingga saat ini hal tersebut masih dipercayai oleh masyarakat setempat maupun wisatawan. Ya itu tergantung dari kepercayaan sih. Mereka datang ada permohonan harapan lah gitu. Punya harapan. Kalau kepercayaan orang-orang dulu tuh. Dulu kalau yang zaman dulu cuman lilitkan
benang di pohon cuma, tapi lambat laun gantung batu. Selain menikmati keindahan alam dan pantainya yang berwarna biru pekat, pengunjung juga akan menyaksikan keindahan air yang sebagian berwarna hijau toska pada permukaan yang dangkal. Di objek wisata ini, pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, snorkeling, hingga olahraga air seperti kayak atau kayaking. Dari Dompu, Herkiandi, iNews melaporkan. Nah pemirsa, bagi Anda yang suka wisata pendakian, mungkin Bukit Pal Jepang bisa menjadi salah satu destinasi wisata spot trekking selanjutnya untuk Anda. Berada di Kecamatan Suele, Kabupaten Lombok Timur, dari atas ketinggian 2.300 mdpl, pengunjung dapat menikmati panorama alam yang cukup menakjubkan. Bagi Anda yang gemar trekking, Desa Sapi telah membuka destinasi wisata Bukit Pal Jepang yang berketinggian 2.300 mdpl sebagai salah satu tujuan wisata baru di kawasan Pulau Lombok. Wisata bukit yang satu ini berada di kawasan Desa Wisata Sapit dengan jalur pendakian yang cukup nyaman dan aman dengan berbagai panorama yang ditawarkannya. Selain masih baru dan belum banyak didaki, destinasi wisata Bukit Pal Jepang diminati para pengunjung. Untuk menuju Bukit Pal Jepang, pengunjung harus melakukan perjalanan menuju puncak bukit dari Desa Sapit yang berada di sebelah timur raya bukit. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan berjalan kaki. Nah, untuk mencapai puncak Bukit Pal Jepang, pendakian akan melalui 4 pos atau 4 jalur perjalanan hingga akhirnya bisa sampai di puncak Bukit Pal Jepang. Di sepanjang perjalanan menuju tujuan, para pendaki dapat menikmati pesona alam hutan dengan aneka ragam tumbuhan yang hijau di area sekitar hutan adat Desa Sapit. Selama di perjalanan menuju puncak Bukit Pal Jepang, para pendaki akan melalui jalan setapak menuju hutan yang rindang dengan udara yang sejuk. Panorama bukit yang indah dilengkapi juga dengan lautan, rumput ilalang, dan beberapa tumbuhan jenis pakis liar lainnya. Pemandangan indah dari atas Bukit Pal Jepang ini merupakan spot keindahan Gunung Rinjani yang berbentuk jantung. Pada sore hari menjadi buruan para pendaki untuk menyaksikan matahari terbenam di balik puncak Gunung Rinjani. Sekarang ini kita lagi menikmati negeri di atas awan. Mau lihat bagaimana kelihatannya? Silakan. Gimana? Keren banget kan? Negeri di atas awan ini yang di daerah di Bukit Pal Jepang ini sama seperti di pelawangannya Rinjani. Selain dikelilingi oleh wilayah pantai yang masih belum banyak terjamah manusia, keindahan lain dari Bukit Pal Jepang ini adalah panorama Gunung Rinjani yang hijau bisa terlihat dengan jelas dari Bukit Pal Jepang. Bukit ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai dunia pendakian dengan ketinggian yang berada pada 2.300 mdpl. Sudah pasti akan menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Di Bukit Pal Jepang tersebut masih terdapat sisa-sisa peninggalan Jepang berupa pondasi pos pengintaian yang dikenal sebagai pal atau secara etimologi berarti tapal bata. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adisi pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.